Life can be heavy, a burden which at times seems unbearable. It's easy to find ourselves overwhelmed, weighed down, or even crushed. Often these struggles come and go, a nuisance, an annoyance, yet sometimes they grab a hold, gripping every aspect of our lives, pulling us down, consuming our hope. It's hard to breathe under the weight of our anxieties. It's difficult to move forward when we're anchored to our worries. But God loves us too much to let us stay this way. He wants to replace our anxiety with hope, our fear with courage, our worries with peace, and our burdens with freedom. In moments when life begins to weigh you down, remember this one simple truth. We serve a faithful God, a God who's offered to carry our burdens and asks us to cast all our cares on Him. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh.
for him. Let the Amen sound from his people again. Gladly forever adore him. Mari Bapak Ibu kita akan membuka ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami akan belajar tentang kesedihan yang berlarut, di mana itu adalah sebuah emosi yang sangat merugikan dan menghancurkan kehidupan rohani kami. Maka itu Tuhan, kami akan belajar dari Naomi pada hari ini, bagaimana Naomi dapat menghadapi kesedihan-kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya. Sertai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan bantulah kami Tuhan, Roh Kudus Allah, sehingga kami benar-benar maksimal mendengarkan, dan kemudian kami mampu untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 29 Juni 2025. Hari ini kita akan belajar tentang emosi yang merusak pertumbuhan rohani, yaitu kesedihan yang berlarut atau lingering sadness. Kali ini saya akan menampilkan tokoh Alkitab yang bernama Naomi. Dari tokoh ini kita akan belajar banyak tentang kesedihan besar yang dialami dan bagaimana Naomi pada akhirnya mampu untuk keluar dari kesedihan besar yang berlarut-larut itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesedihan adalah sebuah emosi yang dirasakan sebagai respon terhadap kehilangan, kekecewaan, atau situasi yang menyakitkan. Hal ini sebenarnya merupakan respon alami yang terjadi. Tetapi ketika perasaan kesedihan ini berlangsung cukup lama, terus-menerus, berlarut-larut, tenggelam dalam kesedihan yang sangat mendalam, kemudian putus asa, tidak berdaya, kecewa, bahkan kesedihan bisa sampai menuju kepada keadaan depresi. Maka ini akan merusak hidup dan pertumbuhan rohani kita. Kesedihan yang berlarut dapat mengakibatkan dampak negatif, baik fisik maupun psikologis. Beberapa contoh dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesedihan yang berlarut adalah penurunan sistem imun, stres, depresi, dan bahkan pemicu keinginan untuk bunuh diri. Sungguh sangat mengerikan, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita belajar dari Naomi. Siapakah Naomi itu? Naomi adalah seorang wanita yang mempunyai suami bernama Elimelek dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Tempat tinggal mereka di Bethlehem, Yehuda. Konteks pada saat itu adalah terjadi kelaparan yang sangat hebat di Bethlehem, Yehuda. Di tempat tinggal mereka, sehingga Elimelek, Naomi, dan kedua anaknya mengambil keputusan untuk pindah ke tanah Moab, ke tempat yang waktu itu dalam keadaan aman, nyaman, subur, kaya, dan makmur. Walaupun menurut Allah Israel, tanah Moab adalah tempat yang ditentang Allah, dikutuk, tempat jahat di mata Allah.
Ini dapat kita lihat dari kitab Ulangan 23 ayat 3 sampai dengan 4. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Elimelek, Naomi, dan keluarga memaksakan diri. Walaupun Allah mereka, Allah yang sejati itu, sudah melarang mereka sejak zaman dahulu untuk tidak berhubungan apapun dengan yang namanya Moab. Mereka atau keluarga ini hanya melihat dengan mata kepala jasmania saja tentang kelimpahan, kemakmuran, dan kebaikan-kebaikan ekonomi dari tanah Moab. Mereka lupa untuk mengingat tentang perintah Tuhan. Tidak melihat dengan kedalaman rohani dan kedekatan kepada Tuhan. Maka akhirnya malapetaka terjadi bagi keluarga mereka. Sekarang kita akan belajar tentang kesedihan-kesedihan apa saja sih yang dialami oleh Naomi. Dan ini bukan merupakan kesedihan-kesedihan yang biasa. Ini adalah kesedihan-kesedihan yang besar. Kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Naomi yang mensakkan hatinya. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang pertama, kematian suami dan kedua anaknya. Rasa kesedihan yang mendalam dari Naomi adalah rasa sakit akan kehilangan nyawa suami dan kedua anaknya. Ini bukan sekedar kehilangan sejumlah uang atau sebuah pekerjaan. Tidak, bukan Bapak Ibu. Melainkan ini adalah sebuah kehilangan sejati. Naomi telah menderita kesedihan yang mendalam kehilangan suami dan kedua putranya. Kalau boleh saya menyebutnya, Naomi sedang mengalami teror. Karena perasaan kesedihan akibat ditinggal mati oleh suami dan kedua anaknya pastinya jauh melampaui daripada ketakutan. Bisa saja itu terikat kepada ketakutan mendasar sebagai manusia pada kematian dan perpisahan kekal. Dan pastinya Naomi merasakan tusukan-tusukan yang menyakitkan dari kehilangan sejati karena kematian tiba-tiba Elimelek dan kedua anaknya. Belum lagi menjalani dan mengalami kesedihan bahwa Naomi harus terus berjuang dan berjibaku sendiri di tanah asing, di tanah Moab, untuk melanjutkan hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya bersama kedua wanita asing menantunya yang orang Moab itu. Banyak para sarjana-sarjana Alkitab menyandingkan kesedihan
dari Naomi ini dengan kesedihan yang dialami oleh Ayub. Membandingkan, menyamaratakan antara Naomi dengan Ayub. Yang kedua, kehilangan keluarga. Ketika Naomi dan keluarga pindah meninggalkan Yerusalem, Bapak Ibu, pergi menuju ke tanah Moab, karena adanya desakan kelaparan, pastinya banyak sekali handai taulan, keluarga biologis, keluarga dekat, sepupu dan lain-lainnya yang ditinggalkan oleh Naomi. Hal ini adalah satu kesedihan yang dialami oleh Naomi. Seolah-olah Naomi sedang menciptakan keluarga terbuang yang dapat dibuang begitu saja. Naomi merasakan perasaan kesedihan dan berpikir bahwa dia sama seperti menghilangkan atau membuang begitu saja keluarganya yang bagaimanapun juga adalah merupakan dari bagian dirinya sendiri. Sama halnya seperti memotong bagian tubuhnya sendiri. Naomi tenggelam dalam kesedihan yang mendalam dengan kenangan-kenangan dari pikiran-pikiran negatif yang menghantuinya. Kesedihan yang ketiga adalah kehilangan sahabat, Bapak Ibu. Naomi meninggalkan sahabat-sahabatnya yang ada di Bethlehem. Kenangan-kenangan manis Naomi yang pernah menjadi bagian dari budaya Bethlehem, yang pastinya sudah sekian lama terjalin dan membentuk sebuah hubungan yang seharusnya tidak terpisahkan. Lingkungan rohani yang melingkupinya bersama para sahabatnya sekarang sudah tidak ada lagi. Naomi sengaja meninggalkan dan melupakan itu karena desakan dari Elimelek untuk hijrah ke tanah Moab. Kenangan dan perasaan ini pastinya terus membekas di dalam hati Naomi. Rasa bersalah menggulir, menggelondong, dan menggunung menjadi sebuah bola salju kesedihan yang berlarut-larut dan semakin dalam. Yang keempat, Bapak Ibu, adalah kehilangan akan karakter. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Kehilangan akan karakter ini ditunjukkan oleh Naomi ketika dia mengalami kesedihan. Karakter adalah integritas, di mana integritas tersebut kita bisa menjalani kehidupan kita. Karakter juga bisa digambarkan sebagai sesuatu apapun yang kita lakukan, walaupun kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Jadi ini sama saja dengan misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sendiri tidak ada siapapun, tetapi Bapak Ibu tetap untuk menjaga karakter Bapak Ibu. Itu adalah karakter Bapak Ibu, menjaga kelakuan Bapak Ibu walaupun siapapun tidak ada yang melihatnya. Karena memang itu adalah merupakan integritas yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Naomi berada di tanah Moab dengan budaya, aturan, dan gaya hidup dan kebiasaan Moab. Bahwa dia pastinya lambat laun Bapak Ibu akan kehilangan tentang karakter aslinya yang terbentuk dalam asuhan dan bimbingan budaya Yahudi. Yang memuja kebenaran sejati, yang menyembah Allah yang benar, dan berdasarkan kepada nilai-nilai hukum Musa yang mengusung sebagai tanda karakter yang baik. Naomi pastinya akan merasa sangat sedih karena sudah mulai menjauh daripada pusat karakter itu, yaitu Bethlehem, Yehuda. Ini bukan cuma masalah sebuah tempat Bapak Ibu, tetapi orang-orang Israel mengetahui dan memiliki prinsip bahwa tanah kelahirannya, tanah Israel, Yerusalem, disitulah Tuhan bersemayam di tempatnya. Disitulah ada janji Tuhan. Disitulah tanah perjanjian yang diberikan oleh orang-orang Israel. Yang kelima yang paling gawat Bapak Ibu adalah kehilangan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita menghargai dan mengasihi Tuhan, maka segala jalan dan perintah dari Tuhan akan menjadi sebuah arahan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Naomi sedang tidak menghargai dan mengasihi Tuhan.
Naomi dan keluarga menentang perintah Tuhan untuk tidak berhubungan apapun dengan Moab. Naomi hidup dalam kesedihan yang mendalam ketika sebenarnya dia tahu bahwa dia bersalah kepada Allah Israel. Kesedihan besar yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah ketika orang tersebut secara sadar sudah tidak menghargai dan mengasihi Allahnya lagi dengan menantang, menentang, dan melawan perintah Allah. Tidak ada sebuah kesedihan besar yang dapat terjadi apapun di dunia ini ketika secara sadar dan tahu bahwa kita sedang melawan dan memberontak kepada Tuhan. Maka dari itu, Naomi seperti orang yang tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri dengan memakai kalimat-kalimat putus asa. Dapat kita lihat dalam Rut 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, Rut 1 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Tetapi ia berkata kepada mereka, tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Betapa mengerikannya Bapak Ibu, kesedihan yang dialami oleh Naomi, sampai-sampai dia mengeluarkan kalimat-kalimat putus asa seperti itu. Dia tahu bahwa dia sudah kehilangan Tuhan. Kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang sangat-sangat berlarut-larut. Yaitu salah satunya adalah kehilangan Tuhan. Naomi mengalami kesedihan yang mendalam. Yaitu kehilangan Tuhan. Sehingga mengubah nilai-nilai hidup sejati dan kekal. Menurut Erhanina, seorang teolog Bapak Ibu, Naomi adalah orang yang menderita paling lama, kehilangan paling banyak, dan ditinggalkan dengan warisan paling sedikit. Naomi adalah sisa dari yang tersisa. Sungguh sangat mengerikan kesedihan yang dialami oleh Naomi. Bertubi-tubi, sampai-sampai saya dapat mencatatnya, ada 5 perkara besar yang membuat kesedihan Naomi begitu memuncak, begitu berlarut. Pada kali ini kita juga akan membahas tentang dan mempelajari tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya Naomi keluar dari kesedihan yang berlarut? Apa tipsnya? Apa triknya? Apa solusinya? Yang pertama, dalam Rut 1 ayat 22. Saya akan membacakannya lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saya memberikan temanya adalah kembali ke Bethlehem Yehuda. Naomi mengambil keputusan yang sangat penting Bapak Ibu untuk keluar dari kesedihan yang besar. Dia tidak mau berlarut-larut hidup dalam penderitaan kesedihan. Naomi memutuskan untuk meninggalkan Moab. Dan Moab tidak lagi menjadi rumahnya. Naomi meninggalkan suatu negeri perkabungan yang penuh rasa sakit, kesedihan, dan kehilangan. Cengkraman kesedihan besar yang terjadi di Moab sudah runtuh darinya. Naomi kembali pulang ke Bethlehem Yehuda, di mana Naomi mau berpaling kepada sebuah masa depan dengan gambaran Bethlehem Yehuda sebagai harapan di mana Tuhan pastinya bersemayam di tempat itu. Yang kedua Bapak Ibu,
cara Naomi keluar dari kesedihan yang berlarut. Bagaimana cara Naomi untuk keluar dari kesedihan yang berlarut? Yang kedua, Bapak Ibu. Rut 1 ayat 16. Saya akan membacakannya kembali. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Engkau di sini adalah Naomi, Bapak Ibu. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu. Dalam krisis kesedihannya, Naomi tidak mau menghabiskan hidupnya dengan kesedihan yang terus-menerus dan berlarut-larut. Melainkan masih hidup untuk menunjukkan iman dan tekadnya untuk percaya dan kembali pulang kepada Allah. Sampai-sampai Rut sebagai menantu dari Naomi yang berkebangsaan Moab mau ikut pulang dengan Naomi ke Bethlehem Yehuda. Sekaligus juga Rut mendeklarasikan diri menjadi pengikut atau percaya kepada Allah Israel. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Cara ketiga, melangkah maju. Rut 1 ayat 21a. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Rut 1 ayat 21a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi berani mengambil langkah maju Bapak Ibu. Walaupun langkah maju ini terdapat di sela-sela kesedihan yang menghimpitnya. Dia tidak peduli. Walaupun kesedihan menghimpit, walaupun kesedihan mendera, ketakutan terjadi di dalam dirinya, Naomi tetap mengambil langkah maju untuk berpulang kembali ke Bethlehem. Walaupun banyak konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh Naomi pada saat itu. Mungkin ada beberapa yang mengejek dia. Mungkin ada beberapa yang tertawakan atau sedih. Segala macam perasaan Bapak Ibu. Bahkan memalukan bagi Naomi. Tapi Naomi tetap melangkah maju. Masuk ke Bethlehem Yehuda. Kembali pulang kepada pangkuan Tuhan Allah Israel. Dari ketiga solusi-solusi yang saya dapatkan dari firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa keluar dari kesedihan yang berlarut, saya akan memberikan aplikasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat mempraktekkan ketika kita hidup di dalam kesedihan yang berlarut. Yang pertama, kesedihan besar apapun yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebaiknya jangan pernah menjadi sebuah kesedihan yang berlarut-larut dan tidak ada kunjung selesainya. Terus-menerus dalam kesedihan akan membuat diri dan kehidupan rohani kita hancur, Bapak Ibu. Kesedihan yang berlarut-larut membuat kita terbenam, membuat kita tenggelam, sehingga kita lupa dengan Tuhan, sehingga kita lupa dengan firman Tuhan. Kita tidak memiliki lagi aktivitas-aktivitas rohani untuk berdekatan dengan Tuhan Yesus. Maka kita belajar dari Naomi pada hari ini Bapak Ibu. Walaupun hampir 10 tahun lebih, anaknya mati, kedua anaknya mati, suaminya meninggal,
keluarganya, sahabatnya, karakter, bahkan kehilangan Tuhan. Kesedihan yang sangat mendalam, kesedihan yang mungkin beberapa dari kita tidak mampu untuk bisa mengalami ini. 10 tahun lebih Bapak Ibu, Naomi hidup dalam kesedihan yang berkepanjangan. Naomi tahu harus kembali pulang kepada Tuhan dan firman Tuhan. Bethlehem Yehuda, Moab, yang merupakan tempat jahat yang dilarang oleh Tuhan. Naomi mampu bergerak pulang kembali ke tanah perjanjian, ke tanah yang sudah diberikan Tuhan Allah kepadanya, ke tanah Bethlehem Yehuda, di mana Bethlehem Yehuda adalah tempat yang dijanjikan oleh dia, oleh Tuhan kepada dia. Maaf. Dikala segala jalan terasa buntu Bapak Ibu, kesedihan selalu mengajak kita untuk menangisi terus tentang sebuah kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Terasa menyakitkan, merasa kecewa yang sangat luar biasa. Cuma ada satu jalan keluarnya, yaitu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman-Nya. Ingat janji-janjinya. Ingat kasih-Nya kepada kita. Terlalu sering di dalam kesedihan yang besar, bahwa kita melakukan segala daya upaya menurut pendapat diri kita sendiri untuk menghilangkan kesedihan itu. Dengan berbagai macam cara kita melakukan. Dengan hiburan, dengan sport, dengan macam-macam lainnya. Tetapi bukannya meluruhkan, bukannya menghilangkan kesedihan tersebut, tetapi pada akhirnya kita menambah sebuah masalah baru Bapak Ibu. Apapun kesedihan yang terjadi, yang pada hari ini saya tidak tahu. Mungkin ada beberapa kita di tempat ini yang sedang mengalami sebuah kesedihan yang menderu, kesedihan yang berlarut, kesedihan yang terus menerus. Saya mau katakan, dan firman Tuhan mengatakan, back to Bible. Back to Jesus Christ. Kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Aplikasi yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita berada dalam situasi buruk dan mengalami kesedihan yang besar, firman Tuhan hari ini lewat tokoh Alkitab yang bernama Naomi mengajarkan kepada kita supaya tidak sama sekali untuk kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Terlalu sering memang orang-orang yang tenggelam dalam kesedihan yang berlarut akan sangat sulit untuk move on. Bahkan masuk kepada kerusakan-kerusakan yang rohani. Yaitu berupa hilangnya iman percaya dan tekad untuk hidup di dalam Kristus. Kemarahan, negative thinking, sensitif, balas dendam, menyendiri, sering menggerogoti kehidupan rohaninya. So, seharusnya Bapak Ibu, seharusnya setiap masalah, setiap pergumulan, setiap apapun kesedihan yang ada di dalam diri Anda, itu adalah suatu hamba dari iman Anda. Kesedihan harus mematuhi iman. Saya ulangi sekali lagi, ini quote Bapak Ibu. Seharusnya setiap masalah apapun adalah suatu hamba dari iman Anda atau iman kita, iman Bapak Ibu. Masalah apapun yang ada, kesedihan apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu pada hari ini, seharusnya itu tunduk terhadap iman yang Bapak Ibu miliki.
Dan kesedihan yang terjadi pada hari ini, Bapak Ibu, yang sedang Bapak Ibu alami, itu harus mematuhi iman. Aplikasi yang ketiga, Bapak Ibu, kesedihan besar lebih sering mengarahkan seseorang untuk terpuruk lebih dalam tanpa melakukan perbuatan apapun dengan menangisi diri dalam sebuah kekecewaan dan kesakitan yang sangat mendalam. Jangan tangisi terus kesedihan, Bapak Ibu. Jangan terus-menerus mengingat kenangan-kenangan kepahitan yang menghancurkan hati, Bapak Ibu. Jangan mau diam saja, Bapak Ibu, hanya mengutuki nasib dalam kesedihan. Tidak, Bapak Ibu. Melangkahlah maju, walau berbentuk kecil pada awalnya, walaupun juga banyak konsekuensinya. Melangkah lebih baik daripada diam meratapi nasib. Inilah yang dilakukan oleh Naomi, Bapak Ibu. Dia tetap masuk, dia tetap kembali ke tanah Bethlehem Yehuda. Konsekuensi banyak. Banyak sekali yang mentertawakan mungkin. Banyak sekali yang mencibir. Tetapi dia tahu, Naomi tahu, bahwa ketika orang hidup di dalam sebuah kesedihan besar dan hanya diam saja, maka dia akan mengalami kerusakan-kerusakan rohani tertentu. Dia tetap bergerak, melangkah maju, menggapai hidup dengan segala pengharapan yang ada di dalam Kristus. Buanglah kenangan-kenangan pahitnya, Bapak Ibu. Kenangan-kenangan pahit tentang kesedihan itu, buanglah. Tetapi simpanlah pelajaran pentingnya. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kehidupan rohani yang baik. Bersama-sama dengan Yesus tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Apapun kesedihan yang pada hari ini Bapak Ibu sedang alami, yang bahkan kesedihan itu sudah lama, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan anak, kehilangan istri, suami, kematian-kematian, atau mungkin ada beberapa kehilangan-kehilangan tentang uangkah, pekerjaankah, atau apapun, Bapak Ibu. Jangan terus berlarut dalam kesedihan. Karena berlarut dalam kesedihan akan merusak kehidupan rohani Anda. Tetapi bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, melihat betapa janji-janjinya dan pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Betapa hebatnya Dia yang akan menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita, menguatkan kita, sehingga kita pada hari ini mampu terus hidup di dalam kekuatan-kekuatan ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya memberikan sebuah motivasi kecil kepada Bapak Ibu. Kesedihan yang berlarut hanyalah akan merusak kehidupan Anda. Kembali kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ibadah kami belajar tentang kesedihan yang berlarut. Kesedihan yang berlarut dapat membuat kami kehilangan arah kehidupan rohani. Tetapi Tuhan memberitahukan lewat Naomi bahwa sebaiknya ketika kita bersedih, kita kembali pulang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita tidak kehilangan iman percaya kita. Begitu juga terus melangkah maju di dalam keadaan apapun. Ini adalah sebuah pelajaran penting di dalam Alkitab tentang Naomi, sehingga kami akan move on, akan bergerak dari kesedihan-kesedihan yang berlarut ini. Terima kasih Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus bagi kami,
dan kami mendapatkan kekuatan baru sehingga kami dapat menghadapi setiap kesedihan yang berlarut ini, yang diubahkan oleh Roh itu sehingga menjadi kekuatan, keberanian, dan kesegaran secara rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Naik Hutagaul. Pertama-tama sebagai gembala jemaat dari NLCC Indonesian Ministry, dari NLCC atau New Life Artesia, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Naik Hutagaul yang sudah Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini di ibadah online dan juga ibadah in person dari NLCC Indonesia Ministry. Sekali lagi, saya dan seluruh jemaat ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Naik. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta Naik, berkati keluarga Bapak, dan juga Tuhan kiranya terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Naik Hutagaul bersama-sama dengan Share Ministry di Nongko Jajar, bahkan tiap-tiap pelayanan Tuhan percayakan kepada Bapak di berbagai tempat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.